Welcome to Dark Trail ID. Donasi 1,3 miliar rupiah untuk Agam Rinjani, pahlawan masa kini atau kontroversi yang terlupakan. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Agam Rinjani menjadi buah bibir di seluruh penjuru negeri. Bukan karena prestasi akademik, jabatan politik, atau keterlibatannya dalam proyek sosial berskala nasional, tetapi karena kisah perjuangannya yang viral di media sosial hingga menggalang donasi masyarakat sebesar 1,3 miliar rupiah. Kisah ini menimbulkan gelombang empati yang luar biasa, tetapi juga menuai kontroversi dan tanda tanya besar. Apakah Agam benar-benar sosok inspiratif yang patut diteladani? Atau justru ia adalah simbol manipulasi era digital yang mengandalkan viralitas? Awal mula kisah. Siapa Agam Rinjani? Agam Rinjani, seorang pemuda dari daerah pelosok di Indonesia, muncul dalam sebuah video singkat di media sosial. Dalam video itu, ia menceritakan bagaimana dirinya harus berjalan kaki berkilo-kilometer demi menempuh pendidikan. Ia digambarkan sebagai anak yatim piatu yang hidup dalam kesederhanaan, bahkan kekurangan. Namun semangat dan tekadnya untuk menempuh pendidikan tinggi demi masa depan yang lebih baik menggugah hati banyak orang. Video tersebut langsung menyebar luas. Dalam waktu kurang dari 7 hari, donasi dari masyarakat yang dikumpulkan melalui platform galang dana daring telah mencapai 1,3 miliar rupiah. Banyak tokoh publik, selebritas, dan bahkan pejabat negara ikut mempromosikan kampanye ini, menyebut Agam sebagai simbol harapan generasi muda Indonesia. Respon publik antara haru dan euforia. Respon publik sangat positif pada awalnya. Banyak yang merasa bahwa ini adalah bentuk nyata solidaritas sosial. Di tengah kemerosotan ekonomi, krisis kepercayaan terhadap institusi negara, dan ketimpangan pendidikan, cerita Agam menjadi oase yang menyegarkan. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki empati tinggi. Gerakan sosial semacam ini pernah terlihat juga dalam beberapa kasus sebelumnya, seperti saat penggalangan dana untuk bayi penderita penyakit langka atau mahasiswa berprestasi yang hendak melanjutkan studi ke luar negeri. Namun, yang membuat kasus Agam menonjol adalah skalanya. Jumlah uang yang dikumpulkan melebihi angka-angka donasi sebelumnya yang pernah tercatat untuk kasus individual. Bahkan dalam kasus bantuan korban bencana pun, angka ini termasuk luar biasa. Mulai muncul tanda tanya. Setelah euforia reda, muncul pertanyaan dari berbagai pihak. Mengapa seseorang bisa mengumpulkan dana sebesar itu hanya dari satu video singkat? Beberapa pihak mulai mempertanyakan kebenaran cerita Agam. Benarkah ia harus berjalan kaki puluhan kilometer ke sekolah? Apakah benar ia yatim piatu? Bagaimana kondisi sebenarnya dari tempat tinggal dan keluarganya? Beberapa jurnalis independen kemudian melakukan penelusuran. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua cerita dalam video tersebut 100% akurat. Misalnya, ternyata Agam masih memiliki salah satu orang tua yang masih hidup. Jarak dari rumah ke sekolah pun, menurut laporan investigasi, tidak sejauh yang digambarkan. Jalan menuju sekolah sudah dapat diakses oleh kendaraan roda 2. Meskipun tidak ada pelanggaran hukum, publik mulai mempertanyakan apakah kampanye ini telah memainkan narasi kemiskinan secara berlebihan demi meraih simpati publik. Narasi kemiskinan dan viralitas era digital. Apa yang terjadi pada Agam merupakan cerminan dari era algoritma media sosial saat ini. Sebuah narasi yang menyentuh hati, apalagi dikemas dalam format visual yang kuat, sangat mudah viral dan menyentuh lapisan emosi publik. Namun, fenomena ini juga menyimpan bahaya. Ketika publik terlalu cepat tergerak tanpa verifikasi data, ruang untuk manipulasi menjadi sangat terbuka. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, pada tahun 2012, pernah terjadi kasus serupa saat kampanye KONI 2012 menjadi viral. Kampanye tersebut awalnya bertujuan menangkap penjahat perang Afrika, Joseph Kony, tetapi kemudian dikritik karena menyederhanakan masalah dan menggunakan dana yang tidak transparan.
Hal yang sama kini ditakutkan terjadi dalam kasus Agam Rinjani, transparansi dan tanggung jawab sosial. Beberapa pengamat menekankan pentingnya transparansi. Mereka menilai bahwa dengan dana sebesar 1,3 miliar rupiah, Agam memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan penggunaannya kepada publik secara berkala. Beberapa aktivis menyarankan agar dana itu tidak hanya digunakan untuk biaya kuliah, yang secara umum tidak mencapai ratusan juta rupiah, tetapi juga dialokasikan untuk membantu anak-anak lain di wilayah asalnya yang mengalami kesulitan serupa. Jika digunakan dengan bijak, donasi tersebut bisa menciptakan efek sosial yang jauh lebih besar dan berkelanjutan. Namun jika tidak, maka kepercayaan publik terhadap gerakan sosial digital bisa tercoreng. Regulasi dan peran negara. Saat ini belum ada regulasi jelas di Indonesia yang mengatur secara ketat kampanye penggalangan dana individual berskala besar. Pemerintah dan DPR belum menetapkan batasan atau mekanisme audit atas dana yang terkumpul dari crowdfunding pribadi. Hal ini sangat kontras dengan negara-negara seperti Amerika Serikat atau Inggris yang telah menetapkan protokol dan mekanisme pelaporan ketat untuk setiap kampanye penggalangan dana di atas jumlah tertentu. Tanpa regulasi, Indonesia berisiko membuka ruang penyalahgunaan dana dan menjadikan simpati publik sebagai komoditas. Apa kata Agam? Dalam beberapa wawancara yang telah dilakukan media nasional, Agam menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan bantuan. Ia berjanji akan menggunakan uang tersebut untuk biaya kuliah, membantu renovasi rumah keluarganya, dan menyisihkan sebagian untuk membantu pendidikan anak-anak lain di desanya. Namun hingga saat ini, publik masih menunggu laporan resmi yang merinci rincian penggunaan dana. Beberapa aktivis bahkan meminta platform tempat donasi dikumpulkan untuk ikut mengawasi proses distribusi dana tersebut. Antara inspirasi dan perhitungan, banyak yang menilai bahwa meskipun terdapat sejumlah distorsi dalam narasi awal, Agam tetaplah representasi dari mimpi anak-anak muda di pelosok negeri. Ia ingin kuliah, belajar, dan berkontribusi untuk bangsa. Namun, pertanyaan etis muncul. Apakah untuk mendapat dukungan, seseorang harus menampilkan kisah sedih yang menyayat hati? Apakah masyarakat kita hanya akan tergerak oleh narasi penuh air mata? Dan lebih jauh lagi, apakah kehadiran donasi jumbo ini akan membawa beban psikologis bagi Agam? Ia kini telah menjadi figur publik tanpa kehendaknya. Segala langkahnya dipantau, dievaluasi, dan dikomentari oleh publik. Kesimpulan, simbol era baru atau awal penyesalan. Kisah Agam Rinjani menunjukkan bahwa di era digital, siapapun bisa menjadi viral, dan dengan itu berpotensi mengubah nasibnya secara drastis. Namun, ia juga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap gerakan yang melibatkan kepercayaan publik. Apakah Agam akan menjadi simbol inspirasi nasional atau justru meninggalkan jejak kontroversi? Itu tergantung bagaimana ia dan tim di sekelilingnya mengelola kepercayaan luar biasa yang telah diberikan masyarakat Indonesia. Satu hal yang pasti, publik kini jauh lebih sadar dan kritis, dan itu pada akhirnya adalah pertanda baik bagi kemajuan demokrasi dan akuntabilitas sosial di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe,